Shalom, jemaat dikasih Tuhan, berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, keempat, ayat yang ke-9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ia telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, ada seorang filsuf dari Jerman bernama Nietzsche pernah menulis begini. What doesn't kill you make you stronger. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang tidak membunuhmu itu membuat kamu semakin kuat. Kalimat ini ingin menunjukkan bahwa ketika kita mengalami satu perjalanan yang sulit, ketika kita berhasil melewatinya, itu membuat kita itu semakin kokoh dan kuat di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita membaca surat yang baru saja kita baca, ini berbicara tentang seorang yang juga melewati satu pergumulan hidup yang begitu berat, yaitu Paulus, seorang umat Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia melewati pergumulan yang berat itu, ada satu hal yang berbeda ketika dia melewatinya. Bahkan kalau kita membaca surat ini tuh berada di dalam ungkapan syukur yang dialami, yang dinyatakan Paulus ketika dia menulis surat ini kepada jemaat Korintus. Artinya apa? Dia tuh bersyukur untuk semua hal yang telah terjadi di dalam kehidupannya, bahkan penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Apa yang membuat dia bersyukur? Dia berkata, ayat yang ke-9, ketika ada begitu banyak hal yang sampai membuat dia itu seperti rasanya dijatuhi hukuman mati, dia tetap bisa menjalani hidup ini. Kenapa? Ayat yang ke-9 berkata, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi ketika kehidupan sulit datang ke dalam kehidupan Paulus, dia itu sadar bahwa untuk melewati ini, saya itu tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Justru saya harus mengandalkan Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa di atas segalanya. Bahkan Paulus berkata demikian di ayat yang ke-10. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Saya ulang, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Jemaat kasih Tuhan, adalah sebuah statement yang indah. Artinya ketika dia menjalani satu pergumulan yang sulit, dia tuh mengingat akan karya Tuhan yang di masa lampau. Sehingga dia yakin dan percaya Tuhan yang berkarya di masa yang lampau akan juga berkarya ketika dia menjalani kehidupan yang sulit di masa yang akan datang. Dia percaya Tuhan yang sama akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Itulah kenapa iman Paulus itu menjadi iman yang sangat kuat sekali. Karena dia melewati begitu banyak penderitaan, tetapi bedanya adalah ketika dia melewati penderitaan itu, ia mengandalkan Tuhan. Itulah yang membuat Paulus kuat menjalani kehidupan ini. Jemaat kasih Tuhan, mungkin kehidupan kita hari ini bisa dikatakan juga kehidupan yang sulit. Yang mungkin kalau dinyatakan Paulus itu hidup yang penuh dengan penderitaan. Tetapi kita mau belajar, ya, seperti Paulus ketika dia menghadapi penderitaannya. Mungkin ada banyak penderitaan kita saat ini karena pandemi, resesi, permasalahan keluarga, permasalahan apapun, permasalahan keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi kita mau belajar seperti Paulus, yang tidak mengandalkan diri sendiri, tapi dia mau mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia mengandalkan diri sendiri, dia tidak akan bisa menjalani semua ini. Dan kita juga mau belajar dari Paulus untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang telah menolong kita di masa lampau. Artinya kita belajar untuk mengingat karya-karya Tuhan di masa yang lampau. Dengan kita mengingat karya itu menjadi satu kekuatan atau modal untuk kita bisa tetap terus berharap dan percaya kepada Tuhan di dalam masa-masa yang akan datang. Mari saat ini, di tengah pergumulan yang kita hadapi,
Kita mau belajar seperti Paulus, tetap berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Kita mengingat bagaimana karya Tuhan di masa lampau. Dengan modal itu, kita percaya bahwa Tuhan yang sama akan menyelamatkan, memelihara, dan melindungi kita juga hari ini dan sampai selama-lamanya. Maukah engkau percaya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami belajar untuk menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan ketika masa-masa sulit ataupun di masa senang. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah pencipta langit dan bumi yang akan senantiasa terus memelihara dan menjaga kami. Tolong kuatkan iman kami, teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.